sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang kita masuk ke praktikum basis data, dimana kita masuk ke pertemuan 4 kalau nggak salah, pertemuan 4. Untuk yang kemarin saya minta maaf karena hanya bisa mengirimkan satu modul. Kebetulan kemarin sudah keluar kota, jadi gak bisa record modul yang lain. Jadi kita lanjut di modul 5 dari sekarang. Untuk yang kemarin ada yang ditanyakan nggak dari modul yang kemarin? Oke, kalau sudah cukup jelas, kita lanjut ke modul 5 ya. Di modul 5 sekarang kita akan melanjutkan dari yang kemarin. Kalau modul 4 itu pembahasannya mengenai seleksi menggunakan operator dasar. Kalau yang sekarang masuknya itu seleksi menggunakan pengelompokan. Ini gak beda jauh dengan yang sebelumnya. Tambahannya di modul 5 ini kita perlu membuat dulu sampel data. Jadi kalau yang sebelumnya kan kita langsung bisa pakai tanpa perlu sampel data. Kalau yang di modul 5 kita harus ada dulu sampel data dulu. Kita jalankan dulu AMPPS nya atau sampai P nya. Pertama kita harus membuat dulu tabel pegawai, kemudian kita isi dulu datanya, data pegawainya. MySQL min root min p MySQL. Untuk kelas C biasanya pakai database yang mana? Basdat 4 atau Basdat 1? Basdat 4 sudah. Kita pakai Basdat 1 aja dulu. Sudah ada Basdat 4. Use Basdat. Oke, kita pakai yang Basdat 1. Ini belum ada. Nah, di sini kita buat dulu tabel pegawai, isiannya ini. Jadi untuk di modul 5 ini kita butuh sampel data dulu yang akan digunakan untuk proses seleksinya. Create table pegawai. Nip char 6 not null. Nama varchar
sudah. Sekarang tinggal entry dulu datanya. Ini nama, umur, tinggi, berat badan. Insert into pegawai, values. Nah, untuk NIP usahakan ini menggunakan tanda petik ya, walaupun integer. Kalau nggak pakai tanda petik, si nolnya yang di depan angka 6 nggak akan masuk. 001 Dadang Darajat 40 170 61. Nah, untuk umur, tinggi, berat, kalian boleh menggunakan tanda petik atau nggak pakai juga gak apa-apa. Tiga 68 42 Agus Sehabudi. Susan Bahtiar 30 165 63 60 30 165 60 66 175 37. Doni aja. Lukas Leiva 28 173 67. Terakhir Arif Najmuddin 25 177 70. Oke. Select bintang form pegawai. Ini sudah semua. Dadang Darajat, Agus Dusan Bahtiar. Salah, Susan Bahtiar. Gak apa-apa lah. Ini salah tipe ya. Yang penting datanya sudah masuk ini. Nah, sekarang kita akan menggunakan seleksi, yaitu yang pertama adalah perintah count. Perintah count ini digunakan untuk menghitung jumlah baris record. Jadi misalkan recordnya itu ada 6 ini kelihatan kan, ini jumlahnya 6. Tapi kalau misalkan kalian datanya banyak, ratusan, ribuan, silakan gunakan ini untuk melihat jumlah datanya. Nah, perintahnya di sini ada dua cara. Yang pertama bisa tanpa menggunakan alias atau dengan menggunakan alias, atau langsung menghitung si nama kolomnya. Nah, kita langsung aja praktek. Yang pertama tanpa menggunakan alias. Select count bintang from pegawai. Nah, di sini akan ditampilkan jumlah recordnya itu ada 6, jumlah barisnya itu. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan alias.
Kalau tanpa alias kan jadi di sininya count. Nah, kalau menggunakan alias nanti ditampilkan aliasnya. Select count bintang S rekaman. Di sini ditampilkan sebagai rekaman ya. From pegawai. Nah, ini ditampilkan sebagai rekaman. Nah, selanjutnya kita juga bisa menghitung berdasarkan kolom yang kita pilih. Misalkan select count, yang kita pilih itu NIP ya. NIP S rekaman from pegawai. Nah, kita menampilkan berdasarkan hitungan yang dari NIP karena jumlah roundnya sama ya, jadi tetap 6 hasilnya. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi sum, di mana fungsi sum ini digunakan untuk menghitung jumlah baris ya, bukan jumlah baris, total jumlah nilai yang ada di satu kolom. Jadi kalau misalkan kita gini, select sum, kita akan menampilkan menghitung, nah ini total berat ya. Yes, berat from pegawai. Nah, ini akan tampil semua berat total dari semua 6 orang itu 387. Nah, kita pakai sum ini untuk menghitung rata-rata, itu bisa. Nah, untuk rumus menghitung rata-ratanya itu total jumlah dari sum kita bagi dengan banyaknya record ya. Karena di sini banyaknya record itu 6, makanya kita coba select sum, kita pakai yang umur untuk mencari umur rata-rata ya dari 6 orang ini. Kita bagi 6, S umur rata from pegawai. Nah, ini umur rata-rata dari 6 pegawai ini 33,6. Nah, kalau misalkan datanya banyak, ada ratusan atau ribuan, kalian kan nggak bisa tahu ada berapa baris ya. Misalkan kalian bisa menggunakan perintah yang sebelumnya, yaitu perintah count untuk sebagai pembaginya, sebagai pembagi. Jadi kita tahu si jumlahnya itu berapa dengan menggunakan yang perintah count. Select sum umur, kita bagi dengan yang tadi count semua. Nah, S umur rata from pegawai. Nah, akan ditampilkan umur rata-ratanya 33,6. Nah, sebetulnya untuk menghitung rata-rata ada perintah yang lebih simpel. Kalian bisa menggunakan average. Average ini digunakan untuk mencari rata-rata. Kalau tadi kan kita menghitung secara manual ya, kita jumlahkan dulu, kita sum dulu, baru kita bagi, baru nanti kelihatan nilai rata-ratanya. Nah, di sini ada perintah untuk mencari rata-rata, yaitu menggunakan average. Nah, kita coba select average, yang kita cari itu umur S umur rata from pegawai. Jadi umur rata-ratanya itu 33,6. Nah, enaknya kalau
kalau pakai yang average ini gak terlalu panjang ya, kita langsung select average kolom mana dari tabel mana, jadi langsung nanti kelihatan jumlah rata-ratanya. Kita coba lagi untuk melihat rata-rata dari berat. Sebentar ya. Oke, kita akan coba menghitung rata-rata berat. Tinggal kita ganti aja, select average, di sininya berat, S umur rata from pegawai. Sudah, enter. Nah, ini si berat rata-rata dari pegawai itu 64,5. Selanjutnya yang satu lagi kita coba yang menghitung rata-rata tingginya ya, tinggi S umur rata from pegawai. Nah, ini tinggi rata-ratanya. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi untuk mencari nilai minimum. Nah, kita bisa mencari nilai minimum dengan menggunakan fungsi min. Nah, untuk perintahnya gak beda jauh seperti yang tadi. Select min umur S termuda from pegawai. Enter. Nah, si umur yang paling muda itu 25. 25 itu Arif Najmudin. Oke, kita bisa mencari nilai minimum atau nilai yang paling kecil dari berat juga. Kita tinggal ini aja sama kayak tadi. Berat S terkurus from pegawai. Yang paling ringan itu 60 kilo. 60 kilo itu San Bahtiar. Oke, selanjutnya kita cek yang paling pendek. Select min terpendek, min tinggi from pegawai. Kita cek yang paling pendek itu 165. 165 itu sama, masih San Bahtiar. Oke. Nah, kalau misalkan ada nilai min, di sini juga ada untuk mencari nilai maksimumnya. Nah, kita bisa gunakan perintah max untuk mencari nilai maksimum. Select max, kita cari nilai sama juga kayak tadi ya, umur S termuda tertua from pegawai. Yang paling tua itu 42, itu tuh Agus ya Budi. Nah, selanjutnya kita cari yang terberat. Terberat from pegawai. Yang paling berat itu 70. 70 itu Arif Najmudin. Sudah benar ya. Yang terakhir kita cari yang paling tinggi. Tertinggi. Max tinggi S tertinggi from pegawai. Yang paling tinggi itu 177, masih sama Arif Najmudin. Nah, untuk perintah max dan min ini kita bisa kombinasikan. Jadi kita bisa tampilkan secara bersamaan seperti halnya sebelumnya di perintah-perintah sebelumnya ya, untuk menampilkan dua kolom secara bersamaan. Nah, di sini juga bisa kita gunakan. Jadi gini perintahnya, select, kita cari dulu nilai minimumnya yaitu berat S minimal, koma ini sebagai pemisahnya, kemudian max
ditampilkan nilai yang paling rendah itu untuk berat badan itu 60 dan untuk yang paling berat itu 70. Selanjutnya kita coba cari tinggi ya. Tinggi minimal, tinggi maksimal pegawai. Nah, 165, 177. Nah, ini sama ya. 165, 177. Oke, selanjutnya kita cari yang terakhir tuh. Oh, sudah, cuma 2. Bandingkan yang tinggi dan berat. Oke, selanjutnya. Nah, ini. Untuk rank ini agak berbeda dari nilai minimum dan maksimum. Kalau nilai minimum dan maksimum kan kita mencari nilai yang paling mentok ya. Dan paling mentok yang batas bawah dengan batas atas. Nah, kalau range di sini kita bisa menggunakan between. Between ini digunakan ini lebih simple. Tapi kita juga bisa menggunakan operator pembanding sebagai penggunaan batasnya, batas atas, batas bawahnya. Nah, sebelumnya kita sudah menggunakan ya operator perbanding yang kurang lebih sama dengan atau lebih besar sama dengan. Nah, dan juga N. Nah, kita coba dulu menggunakan operator pembanding. Select bintang from pegawai where. Nah, parameternya yang kita cari umur harus lebih besar sama dengan 30, and umur lebih kecil sama dengan 35. Nah, umur yang lebih besar daripada 30 dan kurang dari 35 itu hanya Susan Bachtiar, karena memang dilihat dari yang lainnya lebih dari 30 ya, 35, yang 37. Cuma Susan Bachtiar yang lebih besar 30, lebih besar sama dengan 30, kurang dari 35 ya. Nah, selanjutnya kita coba untuk mencari berat. Kalau barusan umur kan ya. Nah, ini berat 50 kilo, kemudian berat 60 kilo. Nah, ini sama. Yang tampil juga Susan Bachtiar, ini yang paling kecil. Di antara 50 60, sekitar 50 60, berarti sisanya itu di bawah 50, di atas 60. Nah, kalau kita pakai yang between ini lebih simple. Kalau between ini lebih simple. Select bintang from pegawai where, langsung between. Nah, baru kita tentukan parameter bawahnya berapa and parameter atasnya. Nah, jadi lebih simple ya kalau misalkan untuk between. Select bintang from pegawai where umur, lupa, umur between 30 dan 35. Nah, ini sama, ini Susan Bachtiar. Nah, kita coba lagi untuk yang berat. Ini umur, ini berat between 50 and 60. Sama pasti Susan Bachtiar. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan nggak? Silakan. Nggak ada? Cukup jelas? Ya, oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ke modul 6. Nah, kalau di modul 6 kita masuk ke proses operator, penggunaan operator dan fungsi. Nah, di sini kita nggak perlu menggunakan sampel data ya, jadi kita langsung bisa praktek. Nah, di sini kebanyakan nanti ada proses perhitungan karena operator dan fungsinya itu
di sini yang pertama kita akan mencoba menggunakan operator aritmatika, di mana operator aritmatika di sini di MySQL ada 5. Pertama ada perkalian, pembagian, sisa bagi, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, berdasarkan di sini, nah misalkan ini perkalian, operatornya itu tanda bintang, pembagian itu slash, sisa hasil bagi itu persen, kemudian penjumlahan itu ada plus, dan pengurangan itu ada minus. Nah, di sini kalian harus perlu tahu dulu, di sini ada penggunaan prioritas, skala prioritasnya dalam penggunaan operator. Jika kalian tidak menggunakan tanda kurung untuk proses penjumlahan, pengurangan, pengkalian, nantinya yang diutamakan itu ini, ada perkalian dulu, pembagian dulu, sisa bagi hasil dulu, baru penjumlahan, pengurangan. Nanti kita praktekkan di bawah untuk lebih jelasnya. Nah, selanjutnya di sini kita langsung coba aja. Pertama kita menggunakan operator operasi perkalian. 10 kali 5 enter. Lupa select 10 kali 5, hasilnya 50. Kemudian select 2,5 dikali 5, hasilnya 12. Nah, jangan lupa untuk koma di sini kita pakainya titik ya, bukan koma yang ada di keyboard. Karena koma itu akan kebaca sebagai perintah ya. Perintah selanjutnya. Dan di sini pakainya titik ya untuk komanya itu. Nah, di sini selanjutnya ada select minus 2 dikali 5. Bentar. Minus 2 dikali 5 hasilnya 10. Kenapa jadi besar? Karena ininya minus dikali 5. Punya utang 2 ditambah dikali 5, jadinya tambah lagi utangnya minus 10. Oke, selanjutnya kita menggunakan operator pembagian ya, yang slash ini. Select 10 dibagi 5, hasilnya 2. Nah, di sini kenapa ininya banyak, nolnya di bawah? Ini tuh bukan hitungannya yang desimal, jadi ada sampai yang koma. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan ini, nantinya ada koma-komanya. Tapi kalau misalkan ingin yang bilangan bulat, nanti ada ya, kita akan pakai perintah yang selanjutnya untuk menggunakan pembagian supaya tidak ada koma-komanya ini. Jadi bilangannya itu bulat ya, tanpa ada koma-koma. Nah, selanjutnya, nah ini kita mulai masuk. Select dalam kurung 9 bagi 3, baru kita kali dengan 2. Nah, ini sudah masuk menggunakan prioritas ya. Nah, jadi hasilnya itu 6. Kenapa 6? Karena pertama di sini yang dijalankannya itu 9 dibagi dengan 3 itu 3 kali 2 itu 6. Nah, selanjutnya kita masuk. Nah, ini kita sandingkan 2 ya, 2 perhitungan. Pertama 10 kita bagi dengan 0,5, kemudian 10 kita bagi dengan 2,5. Nah, lupa selectnya. Select. Nah, 10 bagi 0,5 hasilnya adalah 20. 10 dibagi 2,5 adalah 4. Kenapa ini bisa tambah gede? Karena pembaginya itu 0,5. Ini kecil, jadi banyak hasilnya. Oke, selanjutnya kita mencoba operasi penjumlahan dengan plus. Nah, pertama select 5 tambah 7, hasilnya udah pasti 12. Nah, kita sekarang coba bandingkan yang tadi ya, yang prioritas, proses prioritasnya. 4 tambah 2 kali 2.
hasilnya lupa. Maka hasilnya itu berbeda. Kenapa? Di sini karena ada skala prioritas dalam proses perhitungannya. Pertama, yang kiri ini di sini nggak pakai kurung. Jadi dia akan menentukan skala prioritasnya berdasarkan yang tadi ya, tiap operator. Pertama di sini si 2 ini dikali dulu dengan 2. 2 kali 2 itu 4. Baru dia akan ditambahkan dengan 4. Jadi hasilnya 8. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan skala prioritas seperti ini, di sini kalian tambahkan dulu 4 ditambah dengan 2, yaitu 6. Baru nanti dia dikalikan. 6 dikalikan dengan 2. Maka hasilnya 12. Nah, walaupun posisinya beda ya, sama ya, tapi beda skalanya. Kalau ini kan langsung. Nah, kalau ini diproses di sini dulu baru dikali 2. Kalau ini dia kali dulu baru baru ditambahkan dengan 4. Selanjutnya kita menggunakan operator pengurangan. Ini contohnya 8 select 8 dikurang 4. Hasilnya 4. Nah, ini kita coba lagi kayak tadi. Select 6 kurang 2 tambah 8, 6 dikurang 2 tambah 8. Hasilnya 12. Ini kan sudah pakai skala prioritas. Kenapa hasilnya sama? Karena alasannya untuk operator penjumlahan pengurangan prioritasnya sama, posisinya ada di keempat. Jadi tetap sama untuk penjumlahan pengurangan. Jadi di sini urutannya mau yang mana duluan, intinya sesuai dengan urutan ya. Kalau di sini kan diprioritaskan dulu yang ini. Ini juga sama kan, ini paling depan. Jadi 6 dikurang 2 itu 4. 4 tambah 8 12. Makanya ini juga sama, 6 dikurang 2 tambah 8 12. Coba kita balik ya. Penjumlahan, ini pengurangan. Ini penjumlahan, ini pengurangan. Hasilnya tetap sama. 6 tambah 2 8. 8 kurang 8 kosong. 6 tambah 2 8. 8 kurang 8 kosong. Seperti itu. Ini sama. Jadi gak mendahulukan ya, tetap posisinya dia akan melakukan prosesnya berdasarkan urutan ya. Oke, selanjutnya kita baru nyampe mana tadi? Oh iya, ini ya. Selanjutnya kita akan mencari sisa pembagian dengan menggunakan perintah persen ya, sisa hasil bagi. Jadi kita mencari sisa hasil bagi. Nah, ini perintahnya select 5 persen 2. 5 bagi 2 sisa hasil baginya berapa? 1. 5 dibagi 2 itu sisa hasil baginya 1. Kita coba select 7 bagi 2, kemudian 7 dibagi 3, sama-sama 1. Untuk 7 bagi 3, 7 bagi 2, 7 bagi 3, sisa hasil baginya 1. Selanjutnya di sini, nah ini loh udah lebih kompleks. Di MySQL juga di sini ada fungsi trigonometri. Kita bisa menggunakan fungsi ini untuk menghitung trigonometri ya, nilai trigonometri. Jadi kita akan menghitung nilai dari suatu sudut. Nah, ini rumusnya itu radians, nilai radians ya. Nah, ini perintahnya select radians. Sudutnya yang kita mau hitung berapa? Ini 30 derajat. Hasilnya
0,23598775598. Kalau di sana 3 karena dibulatkan dari 9. Kalau di main scale yang di sini yang baru itu ada 988. Jadi beda 3 digit ya untuk yang penggunaan scale yang baru. Nah, kita coba lagi satu lagi. Select radians 30. Satu lagi radians 45 derajat. Oke, ini hasilnya 05 sekian 078. Nah, satu lagi kita masuk. Nah, kita bisa membalik ya. Bukan membalik, kita bisa mencari nilai yang berkebalikan dari radians, yaitu degrees. Kalau degrees kita bisa mencari nilai sudutnya berapa dari hasil radian yang sudah ada. Nah, itu menggunakan perintah degrees. Nah, coba, nah ini kebalikan dari radian, ini degrees. Kalau yang radian yang tadi, nah ini degreesnya. Yang radian 30 itu 52359 sekian. Nah, yang degrees yang 52359 sekian itu adalah sama 30 derajat. Nah, ini kebalikannya dari radians ya. Ini degrees. Untuk mencari degreesnya ini menggunakan radian. Untuk mencari radian kita menggunakan degreesnya. Oke. Nah, ini juga ada yang lainnya. Kita bisa menghitung nilai kosinus, nilai sin, dan nilai tangen. Nah, perintahnya ini nggak beda jauh dari yang barusan. Nah, kama select kosinus radians, yang radians 30, kemudian kosinus radians 90 di koma enter. Nah, ini kelihatan kosinus radian dari 30 itu 0,866. Cos dari radian 90 612301. Agak beda ya. Ini beda dari pembulatannya. Kalau salah, karena ini E17 itu masih panjang ke belakang ya, itu E17 itu panjang. Nah, selanjutnya kita coba mencari nilai sin ya. Select sin radians 45, kemudian sin radians 60. Nah, ini kelihatan sin dari radian 45 itu 077707, sin dari radian 90 itu 0866. Dan yang terakhir kita mencari tangan. Select tan dari 30, kemudian tan dari 60. Ini hasilnya. Contoh beda ya, karena contoh itu ini menggunakan sin, keluarnya sin lagi. Kalau ini harusnya pakai tangan, baru nanti keluar yang nilai yang tangan. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan fungsi matematika. Untuk fungsi matematika nggak beda jauh dengan yang tadi sebelumnya ya. Nah, di sini yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini ada fungsi round, di mana fungsi round ini digunakan untuk membulatkan nilai. Round ini dia akan melakukan pembulatan secara otomatis. Jika nilainya kurang dari 0,5, dia akan dibulatkan ke bawah. Tapi kalau misalkan nilainya lebih dari 0,5, dia akan dibulatkan ke atas. Nah, kita coba contohnya. Select round, kita bulatkan dari 2,45, kemudian satu lagi round, kita bulatkan dari 2,55. round bukan count.
kita membulatkan nilai dari 2,45 karena kurang dari 0,5 ya, dia akan dibulatkan ke bawah menjadi 2. Nah, di sini kita bulatkan 2,55 karena di sini lebih dari 0,5, jadi dia bulatkan ke atas jadi 3. Seperti itu. Nah, selanjutnya kalau kalian ingin membulatkan nilai tapi 0, berapa belakangnya, kalian bisa atur. Ini caranya. Select round. Misalkan ini kita akan bulatkan 2,250. Kita akan bulatkan satu digit di belakang koma. Itu angka di belakang koma ya. Kemudian 2,252. Kita akan bulatkan 2 digit di belakang koma. Dan ini hasilnya. Nah, 2,250. 0 ini lebih kecil ya, jadi ini masuk ke depan tetap 5. 5 kita bulatkan ke depan, ini naik ya, jadi 3. Makanya ini kan satu angka di belakang koma, jadi hasilnya 2,3. Nah, kalau yang ini yang selanjutnya 2 lebih kecil ya daripada 5, jadi dia naik ke depannya itu tetap 5. Nah, ini kalau misalkan kita bulatkan 1, ini naik ke depan kayak gini sama, jadinya 2,3. Tapi karena di sini kan 2 digit di belakang koma ya yang diambil, jadinya ini tetap 5, jadi 2,25 dan ini hasilnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita juga bisa melakukan proses pembulatan ke atas tanpa memandang batas. Kalau tadi kan pakai round otomatis ya, ada batasannya yang kurang dari 5 atau lebih dari 5, 0,5. Nah, kalau round excelling, dia akan membulatkan mau berapa besar atau kecil yang tadi ya, tetap dia akan dibulatkan ke atas. Ini contohnya, select ceiling, kita akan bulatkan ke atas 2,23. Ceiling, kita akan bulatkan ke atas lagi minus 2,55. Oke. Kita bulatkan ke atas 2,23 jadinya 3. Kita bulatkan ke atas minus 2,55 jadinya minus 2. Di sini kenapa berkurang walaupun dibulatkan ke atas? Karena ini nilainya minus. Kan udah pasti kalau minus dibulatkan ke atas itu jadi nambah, jadi nilainya ini berkurang. Kalau masih bingung kenapa nambah kurang ini, silakan pelajari mengenai bilangan positif, bilangan negatif ya, penjumlahan bilangan positif, bilangan negatif. Nah, selanjutnya kalau misalkan ada pembulatan ke atas, berarti ada pembulatan ke bawah. Nah, untuk pembulatan ke bawah kita gunakan perintah floor ya. Ini contohnya, select floor, kita bulatkan 2,01. Floor kita bulatkan 2,80. Floor kita bulatkan minus 2,45. Floor kita bulatkan minus 2,75 hasilnya. Nah, kita bulatkan ke bawah dari 2,01 menjadi 2. Kita bulatkan ke bawah dari 2,080 menjadi 2. Kita bulatkan lagi minus 2,45 ke bawah menjadi minus 3. Ini baru naik walaupun dibulatkan ke bawah karena emang nilainya kan negatif. Dibulatkan ke bawah ya makin negatif. Nah, selanjutnya floor minus 2,75 dibulatkan ke bawah menjadi minus 3. Nah, selanjutnya, nah ini yang tadi, ini ada perintah div. Perintah div ini digunakan untuk mendapatkan nilai hasil pembagian dari dua buah bilangan. Sama kayak tadi ya, yang slash. Bedanya, kalau div ini bilangannya itu berbentuk bilangan asli tanpa pecahan. Tapi kalau misalkan kalian pakai slash, ia akan mendapatkan nilai pecahan. Nah, ini contohnya
select 5 div 2, 5 bagi 2. Ini hasilnya. Nah, kalau kita pakai div, dia akan mendapatkan nilai aslinya itu 5, kalau dibagi 2 itu pasti 2 ya. Nah, kalau misalkan kita pakai nilai pecahan, kalau 5 bagi 2 pasti 2,5. 0,000. Nah, itu bedanya. Jadi kalau misalkan kalian butuhnya nilainya bukan pecahan, silahkan gunakan yang ini div. Tapi kalau misalkan kalian butuhnya nilainya real berapa, silahkan gunakan yang slash ini. Nah, selanjutnya di sini juga ada satu lagi, yaitu mod. Mod itu untuk mencari sisa hasil bagi. Apa bedanya dengan yang tadi yang persen ya? Sisa hasil bagi yang persen. Bedanya sama kayak div. Div itu mencari nilai yang asli, bukan yang bilangan yang pecahan ya. Kalau misalkan kita pakai mod, jadinya tanpa pecahan. Ini contohnya, select 9 mod 2, hasilnya pasti 1. Jadi bentuknya bukan pecahan. Nah, selanjutnya di sini ada perintah untuk mencari nilai terkecil. Perintahnya itu menggunakan list. Bedanya apa? Bedanya menggunakan min dan max. Bedanya kalau misalkan list ini si datanya dalam bentuk array, kalian bisa panggil data array yang bisa ditampilkan dari database. Tapi kalau misalkan samplingnya di sini kita masukkan satu-satu ya, data arraynya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, nanti akan tampil nilai paling rendah itu adalah 1. Untuk kebalikan dari list itu ada grids ya. Nah, grids itu sama aja, yang kebalikannya untuk mencari nilai tertinggi. Nah, nilai tertinggi dari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 itu 9. Selanjutnya di sini nah ada operasi perpangkatan dengan pow atau power. Kalian bisa melakukan proses perpangkatan dengan perintah ini. Nah, nantinya kalian bisa mendapatkan nilai pangkat lebih gampang ya dengan menggunakan ini. Nah, ini contoh perintahnya. Ada lagi nggak? Udah reconnect? Oke, barusan sempat DC, maaf ya. Oke, kita bisa menggunakan perintah pow atau power untuk mencari bilangan pangkat, nilai pangkat ya. Select pow, kita cari 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3, ini pakai koma ya. 2 pangkat 3. Selanjutnya power, kita cari 2 pangkat 4. Kemudian pow, kita cari 4 pangkat 2. Sudah, titik koma, enter. Nah, 2 pangkat 3 itu 8. 2 pangkat 4 itu 16. 4 pangkat 2 itu sama 16. Selanjutnya, nah, ada perintah untuk mengacak number atau angka. Itu menggunakan perintah range. Range ini singkatan dari random ya. Jadi untuk mencari atau mendapatkan nilai secara random, kalian bisa menggunakan perintah range ini. Dia bisa mengambil perintah angka secara random berdasarkan list yang kalian sudah tentukan. Kalau enggak, dia akan mengambil nilai yang secara acak. Ini contohnya, select range, ini tanpa parameter. Oke. Dia akan menampilkan angka secara acak. Tapi kalau misalkan kalian entry lagi, ini akan beda lagi. Entry lagi, ini akan beda lagi. Tuh. Pertama yang ditampilkan itu 0,08, yang kedua 0,7, yang ketiga itu 0,6. Jadi dia random aja, ngambil angka dari 1 sampai berjuta-juta.
intinya sampai berapa digit nih yang diambil. Nah selanjutnya, nah ini contohnya, kalian juga bisa pakai perintah ren ini dengan menggunakan parameter. Misalkan di sini ini 2, kemudian ren ini 10, kemudian ren ini 20. Nah kalau gini pasti nilainya itu tetap karena sudah ditentukan ya, 2, 10, 20. Ini bakal tetap sama. Nah selanjutnya, nah, ada juga di sini bilangan untuk mencari nilai akar ya dari suatu bilangan. Kalau misalkan ada yang masih bingung dengan nilai akar itu apa, akar itu seperti ini, bilangan A dikali bilangan A sama dengan hasilnya berapa. Nah bilangan A itu kan nggak tahu kita berapa, nah digunakanlah perintah sqrt ini atau perintah akar. Jadi kita akan mencari hasil dari bilangan A. Nah jadi akar itu merupakan perkalian dua bilangan yang sama sehingga menghasilkan suatu bilangan hasil. Nah ini contoh perintahnya. Select sqrt, kita akan mencari akar dari 81. Akar dari 81 itu 9 kali 981. Nah kita akan mencari akar 100 misalkan, hasilnya udah pasti 10. Selanjutnya di sini juga ada perintah untuk mendapatkan nilai pi. Select pi. Kalau tanpa parameter, ini akan menampilkan beberapa digit lebih panjang. Jadi bukan cuma 3,14. Kalau defaultnya itu 3,14 kan ya rata-rata. Tapi nggak segitu, pi itu lebih panjang lagi. Kalau ini jadinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah kalau misalkan kalian ingin lebih pendek cuma 3,14, gunakan perintah yang tadi ya, yang separate koma ya, jadi berapa digit di belakang koma. Selanjutnya, nah ini ada trueCAN untuk mengambil panjang desimal dari bilangan. Bedanya dengan yang tadi, trueCAN ini dia lebih baku. Nah, kalau yang tadi kan kita tentukan berapa digit ya, berapa digit di belakang koma. Nah kalau trueCAN, nah misalkan ini trueCAN ini 1,245, ini 2 digit. Nah jadi ini langsung 12,4 tanpa mengalami proses pembulatan. Kalau kita menggunakan round, selling atau pakai floor, dia akan melakukan proses pembulatan ya. Kalau trueCAN ini enggak, jadi langsung potong. Ini 5,23 1, jadi 5,2 ya. Ini 1,245, ini kan 5, harusnya dibulatkan ke depannya 1, tapi ini enggak. Jadi ini pure dia potong berapa digit di belakang koma. Nah selanjutnya fungsi logaritma. Nah di sini kalau misalkan ada yang masih bingung bisa dibaca. Nah di sini logaritma merupakan jumlah perpangkatan dari suatu bilangan. Nah ini contohnya, ada logaritma berbasis 2 dan ada logaritma berbasis 10. Nah, jika misalkan logaritma berbasis 2 ini seperti ini, 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Jadi 2 log 8 itu adalah 3 ya. Kalau misalkan yang basisnya 10 itu juga sama, 10 pangkat 3 berarti 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000. Jadi 10 log 1000 itu 3. Nah kalian bisa menghitung logaritma di sini ya menggunakan SQL. Ini contohnya ada 2 ya, log basis 2 dan log basis 10. Select, masih pakai power. Kalau untuk log kita akan cari 2,4. Satu lagi log 2, kita cari itu 16 ya. Ini akan beda hasilnya. Kenapa di sini? Karena log 2 128 bukan 16. Kalau 16 kan pasti 4. 128 ini 7. Satu lagi kita akan ambil contoh yang berbasis 10 ya. Select power 10 4 log 10 1000.
di sini dulu, ada yang ditanyakan? Silakan. Silakan. Oke. Kalau nggak ada, saya kasih tugas ya untuk minggu ini. Untuk minggu ini silakan kalian kerjakan modul 5 dan modul 6, kerjakan ulang. Sama persis kayak saya tadi ya. Jadi gini. Nah, misalkan modul 5, perintah-perintahnya kalian kerjakan satu-satu. Ini satu. Misalkan dia buat dulu database pegawai ya. Tabel pegawai ya, tabel pegawai. Nah, kalian mengerjakan kan di sini, ambil screenshotnya hasil dari pembuatan tabel pegawai ya, hasil outnya. Nah, kemudian di sini kalian entry data, masukkan juga out untuk entry data si print screenshot dari CMD-nya di bawah ini. Selanjutnya select count. Nah, kalian menggunakan perintah count, ambil screenshot dari count. Dan untuk di sini pengertiannya silahkan kalian ringkas aja. Yang penting di sini step by step, satu-satu tiap prosesnya ada ya. Untuk penulisannya pakai Word silakan, pakai PDF silakan kumpulkan di tugas labdi di modul 5 dan modul 6. Untuk batas waktu pengumpulannya maksimal seminggu dari sekarang, berarti besok hari minggu depan hari Rabu jam 23.59. Oke, ada yang ditanyakan untuk tugasnya? Ada? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri sekian untuk pertemuan kali ini untuk kelas C ya. Apabila ada kesalahan penyampaian materi dan salah kata, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk absen ya, absen dulu. Jangan lupa untuk absen ya. Absennya seperti biasa di link yang sebelum-sebelumnya. Oke. Terima kasih. Oke, silakan boleh lihat.